Halo, jumpa lagi bersama saya di Tarot Aja. Kali ini kita masih membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Oke, tetap stay tune di channel ini. Kamu saksikan dan kamu ikuti. Untuk pemirsa, saya beri kesempatan untuk memilih nomor kartu nomor 1 dan nomor 2. Dan untuk penanya, saya akan pilihkan kartu nanti yang ada di atas. Jadi, ikuti terus video ini dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja. Oke. Dijawab sendiri. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama tuh dari Anita Delu. Pertanyaannya, apakah saya berjodoh dan menikah dengan orang USA? Kita LDR. Oh, jadi pacarnya ini orang USA. Jadi kita lihat apa untuk kamu yang pemirsa yang LDRan atau berhubungan atau punya kekasih orang asing, bisa ikut video ini. Aku akan pilihkan untuk Delo 1, Anita Delo 1, pemirsa 1, pemirsa 2. Oke. Kita lihat ya pemirsa, pilih kartumu, relax, pilih kartumu, kartu 1 dan kartu 2 ya. Anita yang di atas. Anita ini. Pemirsa, pilih kartu 1, pilih kartu 2. Oke, untuk Anita dulu. Apakah saya berjodoh dan menikah dengan orang USA? Kita lihat. Siap ya. Dan di sini kalau pertanyaannya berjodoh apa tidak, jawabannya jodoh banget. Maksudnya berjodoh kamu dan bisa menikah. Cuman kok aku nggak tahu. Ini The King, cuman dia King of Swords. King of Swords-nya kalau aku membacanya kadang pernikahanmu tuh berbeda. Jadi ada perbedaan pernikahan. Aku nggak tahu ini masalah administrasi atau masalah apa. Tapi ada cara pernikahan yang berbeda. Jadi kalau kamu bertanya bisa menikah enggak? Bisa menikah. Tapi cara pernikahannya mungkin tidak sama dengan pernikahan yang ada di Indonesia atau umumnya kita. Gitu ya, Anita. Kita ke pemirsa pertama. Sudah siap? Yang pilih nomor 1 kita buka. Apakah saya berjodoh dan menikah dengan orang USA atau orang asing ya? Untuk pemirsa silahkan. Jawabannya berjodoh. Jadi kalau di sini pertanyaan berjodoh apa enggak, berjodoh banget dan kalian siap untuk meneruskan ke step berikutnya. Berarti kemungkinan ada pernikahannya gede banget di sini. Tinggal apa ya? Mungkin hanya masalah teknis sebenarnya yang harus kalian bicarakan, gimana kalian harus tinggal, gimana. Kalau ngomong kecocokannya, cara berpikirnya sudah cocok. Semangatnya untuk menjalin hubungan sudah sama-sama semangat, siap untuk mengarungi kehidupan ke depan. Cuman mungkin tinggal ngomongin hal-hal teknis, hal-hal administrasi ya. Gitu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah saya berjodoh dan menikah dengan orang asing? Jawabannya 50-50. Jadi kartu ini mengatakan bisa iya, bisa tidak. Cuman ketika kamu bisa bisa mengontrol, bisa mengendalikan dirimu, bisa bersabar dengan situasi-situasi yang di luar, kamu bisa menikah. Nah, cuman kalau kamu keburu-buru, kamu tidak bisa ngontrol, ya susah untuk menikah gitu. Jadi saranku, kontrol kondisinya, kamu jangan buru-buru, penuhi persyaratan dan segala hal yang harus kamu siapkan, karena ini ngomongin perbedaan budaya, ngomongin perbedaan negara, perbedaan hukum dan macam-macam. Saranku ketika kamu berhubungan dengan orang asing, jangan buru-buru, tetapi nikmatilah dulu. Hubungan kalian tuh nikmati dulu, rasakan dulu, dan pelan-pelan kamu urus administrasi dan semua kebutuhan untuk pernikahanmu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Penny Wardani. Pertanyaannya, bagaimana masa depan toko saya? Oke, bagi pemirsa yang punya toko atau usaha, bentuknya toko, bisa warung, bisa macam-macam, kamu bisa ikuti
pembacaan ini, kamu memilih, nanti kamu pilih kartumu nomor 1 dan 2. Penny, pemirsa. Oke, Penny di atas ya, pemirsa, kanan dan kiri 1 dan 2. Pemirsa, relax, pilih kartumu. Penny, aku akan bacakan kartumu. Bagaimana masa depan toko saya? Oke, bagaimana masa depan tokomu, Penny? Kita lihat. Bagus banget kok. Maksudnya kartu ini kalau ngomongin usaha dan bisnis dan ngomongin uang, di sini secara finansial banyak pertukaran uang. Jadi ini banyak interaksi secara finansial, secara uang. Jadi kalau kamu bertanya bagus apa buruk, usahamu ke depannya tetap bisa mengalir, dan aku malah cenderungnya malah malah lebih gampang lagi. Jadi kamu tenang saja. Di kartu ini terbacanya usahamu ke depan itu malah akan lebih bagus dan menghasilkan banyak uang dan banyak interaksi. Dalam arti bisa jadi kalau kamu toko itu grosir, nah pelangganmu bertambah atau pelangganmu omset pembeliannya naik. Jadi putarannya bagus kok gitu loh. Jadi ngomongin finansial ini banyak banget uangnya. Jadi bagus ke depannya. Oke, gitu Penny Wardani. Kita lanjut ke pemirsa 1. Pemirsa 1, kita lihat gimana masa depan toko saya. Oke, tokomu kita lihat. Nah, justru aku melihatnya kalau ke depan kamu bisa berjaya deh toko ini. Maksudnya mungkin sekarang ini pandemi ini ada pengaruh di kamu, tetapi ke depan toko ini bisa sampai puncak. Jadi bisa bisa menguasai, kalau kamu ada di sebuah daerah, maka kamu akan menguasai pasar di sana. Jadi aku lihat tokomu sangat siap dan sangat dibutuhkan banyak orang dari segi barang yang kamu tawarkan. Dan ini kartu bagus. Jadi kartu dalam tarot ini paling tinggi, jadi bisa puncak, bisa maksimal kamu usahanya. Oke, itu untuk pemirsa 1. Kita lihat pemirsa 2. Pemirsa 2, bagaimana masa depan toko saya? Kalau di sini aku melihatnya kamu senang dengan tokomu. Kamu akan menemukan kesenangan, kamu akan menemukan berkat yang melimpah, kamu akan menemukan perasaan yang gembira dengan tokomu di masa depan. Cuman kadang ada tantangan-tantangan yang harus kamu lewati, ada godaan-godaan yang kamu lewati. Jadi hati-hati dengan godaan, hati-hati dengan yang bentuknya kayak hal-hal yang menyenangkan untuk kamu, iming-iming. Nah, hati-hati ketika ada penawaran, entah itu produk, entah itu apapun yang menggiurkan. Jadi karena hambatanmu ada di sana, hambatanmu ada di tawaran-tawaran yang menggiurkan. Jadi kedepannya cenderung menyenangkan. Jadi kamu di pekerjaan ini, di toko ini cenderung menyenangkan tokonya. Jadi bagus. Jadi secara pekerjaan ini hangat, bagus, menyenangkan. Cuman hati-hati dengan tawaran dan hal-hal yang bentuknya bisa menggiurkan. Nah, ketika kamu mendapat itu, tolong kamu koreksi dulu, tolong kamu menyiapkan waktu untuk berhenti sejenak, atau kamu mendiskusikan itu bisa dengan pasanganmu, bisa dengan saudaramu, bisa dengan keluargamu untuk menerima atau tidak tawaran itu. Oke, itu pemirsa. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Sambil kita lanjut ke pertanyaan berikut, yang baru datang ke channel ini silahkan subscribe dan dipencet itu tombol loncengnya biar kamu dapat notifikasi. Jadi nanti di YouTube ngomong ngasih tahu kamu kalau ada video baru. Kamu tidak dicuekin sama YouTube. Kan percuma kalau dicuekin, kamu jadi nggak tahu ada kabar baru apa di tarot aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari gadis Mbak, namanya dibalik, jadi gadis Mbak. Dia bertanya, gimana perjalanan cinta saya? Ini perjalanan cinta yang mau ditanyakan. Oke, kita lihat perjalanan cinta gadis Mbak ini. Dan pemirsa yang mau tanya dan pengen tahu dengan perjalanan cintamu, kamu bisa pilih
kartumu di angka 1 dan 2, tapi tidak ada angkanya di sini, cuman kamu nanti saya tawari dengan angka yang dengan pilihan posisi di nomor 1 dan posisi nomor 2 ya. Pemirsa nanti tak kasih nah yang ini Mbak Gadis, yang ini pemirsa 1, pemirsa 2. Jadi pemirsa bila bisa memilih 1 di antara 2. Jadi milihnya kan gampang, cuma 2. Jadi kamu milih 1 saja yang kamu sukain, pilih kartumu. Aku akan bacakan untuk Gadis, Mbak. Gimana perjalanan cinta saya? Deng deng. Kalau di sini perjalanan cintamu sebenarnya asik. Menyenangkan, penuh semangat, penuh gairah. Cuman masalahnya adalah gimana kamu mengungkapkan perasaanmu itu biar bisa diterima oleh pasanganmu dengan sempurna. Jadi di sini tantangannya adalah kadang kamu tuh ada perasaan yang aku tuh pengennya diginiin, aku tuh pengennya menyayangi pasanganku tetapi kamu kesulitan dalam hal menyampaikan. Nah, kalau kesulitan, kamu bisa konsultasi secara personal dengan di tarot aja dan ada syarat dan ketentuannya. Kamu bisa di sana, atau paling sederhana, coba kamu berdiskusi atau berbicara dengan teman-teman dekatmu gimana sih mengungkapkan perasaan yang menyenangkan untuk pasanganmu dan pasanganmu paham apa keinginanmu. Jadi, perjalanan cintamu ya kamu harus pinter. Nah, kalau kamu masih belum punya pasangan, berarti di sini adalah kelemahanmu adalah kamu tuh kurang bagus dalam mempresentasikan diri. Sebenarnya kamu tuh mungkin kamu cantik, mungkin kamu menyenangkan, cuman kamu gak pinter menunjukkan dirimu tuh menarik di depan orang. Nah, itu tantangannya. Jadi kadang harus ada strategi yang kamu buat untuk orang bisa melihat kamu dan tertarik dengan kamu. Gitu ya gadis. Kita lanjut ke pemirsa 1. Gimana perjalanan cinta saya? Kita lihat. Deng 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 der. Di sini kamu sedang menimbang-nimbang, dalam arti bisa perjalanan cintamu tuh sedikit tidak menemukan kebahagiaan kalau kamu sudah punya pacar. Kenapa sih kok nggak bahagia? Karena di sini terbacanya adalah kamu terlalu sibuk dan kamu terlalu banyak memikir tentang hal-hal material, termasuk finansial. Jadi kamu dalam kondisi yang secara finansial dan material belum stabil, maka pikiranmu kadang berat di situ, sehingga hubunganmu dalam pacaran itu jadi nggak asik. Nah, gini loh, dibalik cara berpikirnya, kamu asik dulu pacarannya. Kalau kamu sudah asik pacarannya sama pasanganmu, atau kalau kamu belum punya pacar, kamu menemukan pacar. Nah, dari asik, dari gembira, dari perasaan menyenangkan itu bisa memancing kondisimu untuk mencari finansial atau mencari uang atau bekerja itu dengan lebih baik lagi. Jadi malah jangan kamu jadikan alasan ketika kondisimu secara finansial belum matang, belum mapan. Jangan kamu jadikan alasan. Justru kalau cerita klasik, cerita zaman dulu kan, aku pacaran sama dia dari susah loh. Nah, dari susah kamu bisa pacaran dengan dia, dan dari susah itu maksudnya kan kamu belum punya apa-apa, belum banyak punya apa-apa, tetapi kan kamu menjalaninya dengan gembira. Jadi kalau kamu punya pasangan, jalanlah dengan gembira. Nanti ketika kamu gembira, maka diri kamu akan dengan mudah menjawab kebutuhan-kebutuhan finansial. Gitu ya. Pemirsa 1, pemirsa 2, kita lihat. Gimana perjalanan cinta saya? Deng deng. Wah, kalau ini mantap ini. Kalau di sini terbacanya apa sih? Perjalanan cintamu semakin matang, semakin dewasa, semakin mantap, semakin jelas arahnya. Kalian sama-sama punya semangat, kalian sama-sama memegang prinsip, kalian sama-sama memegang komitmen. Jadi aku melihatnya hubungan kalian bagus kok ke depan. Jadi gak usah khawatir kalau ada kasak kusuk di luar. Halah, itu kan di luar. Yang penting kamu asik sama pacarmu. Jangan sampai keasikanmu dengan pasanganmu terganggu dengan omongan luar, sementara lelaki atau wanita itu sedang dalam pelukanmu. Oke?
nikmati orang yang ada dalam hidupmu dan percaya dengan batinmu, percaya dengan dia, bukan percaya dengan orang yang ada di luar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan berikut dari Yenita. Apakah aku bisa menikah nantinya? Jadi Yenita ini akan menikah, pengen menikah. Aku kurang tahu. Yenita ini saat ini sedang berhubungan dengan seseorang, atau dia sedang jomblo, atau apa ya, atau dia habis ditinggalkan seseorang. Kok dia bertanyanya apakah bisa menikah nantinya. Nah, bisa juga dia sedang berhubungan tapi dia menanyakan apakah bisa menikah nantinya. Nah, kita lihat, tergantung pasanganmu sudah punya suami belum. Kalau pasangan sudah punya suami atau pacarnya orang, ya harus selesai dulu dengan yang itu baru kamu bisa. Tapi semoga ya pasanganmu free atau single, jadi kamu tidak ada masalah dengan orang lain. Kita lihat, Yenita ada di atas. Pemirsa 1, pemirsa 2 silakan pilih kartumu. 1 dan 2. Yenita kita baca. Yenita, apakah aku bisa menikah nantinya? Jawabannya di sini belum. Dalam hubungan aku melihatnya kamu kadang ada karakter menunda. Jadi nanti gitu kan. Dan di sini juga aku melihatnya hal-hal finansial, hal-hal material itu kadang menjadi hal penting untuk kamu. Bisa kamu melihat pasanganmu atau kamu melihat dirimu sendiri. Jadi kadang belum siap nih secara ekonomi, ini belum siap gitu, dan yang secara hubungan yang agak nggak enak, kamu cenderung posesif orangnya. Maksudnya ketika kamu punya hubungan dengan seseorang itu, kamu pengennya tuh dia tuh hanya untuk kamu, sampai keinginanmu tuh berlebihan sehingga jadi bahasa sederhananya posesif. Bahasa lainnya adalah kamu tanpa sadar mengekang dia, dan itu tidak bagus karena dia tuh sebagai manusia punya saudara, punya keluarga, punya teman, bagian dari masyarakat. Jadi kalau kamu posesifi, ya dia merasa merasa terbatasi oleh kamu, merasa terjebak oleh kamu. Jadi saranku, kalau kamu punya hubungan, kurangi posesifmu, percaya dengan pasanganmu. Gitu ya, Yenita. Kita lanjut ke pemirsa 1. Apakah aku bisa menikah nantinya? Jawabannya 50-50. Di sini kamu dituntut harus sabar. Jadi pasanganmu atau cowokmu di sini, kalau kamu punya cowok, itu orangnya agak maco dan agak gemesin, terus agak nakal, agak playboy kalau cowok. Kalau cewek ya agak susah untuk dipegang. Nah, tantangannya adalah kamu berani nggak sabar nunggu dia, dan kamu bisa nggak menundukkan dia. Jadi sarannya, kamu harus bisa menundukkan dia. Nah, dengan apa sih menundukkannya? Dengan kelembutan hatimu, dengan ketulusan cintamu. Jadi ketika kamu punya pasangan yang karakternya keras, karakternya pemarah, dia kadang susah diatur, kadang semaunya sendiri, sifat orang bisa berubah kok. Gimana cara merubahnya? Adalah dengan kebaikanmu, dengan ketulusanmu, dengan sikapmu yang lembut. Jadi sarannya, kalau kamu memang mencintai dia, ya lakukan kelembutan, lakukan kesabaran, perhatikan dia dengan ketulusanmu. Nanti bisa tunduk kok. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa 2. Apakah aku bisa menikah nantinya? Jawabannya juga 50-50. Tapi harapan untuk menikah besar banget. Yang penting di kartu ini peringatannya adalah kamu harus melakukan hal-hal yang efektif. Kamu harus melakukan yang pas pada pasanganmu. Kadang kamu tuh banyak melakukan hal-hal yang berlebihan, bisa dikatakan lebay. Jadi perasaanmu kadang dominan, perasaanmu kadang dominan, tapi kamu menggunakan perasaanmu tidak pada tempatnya. Jadi orang lain atau pasanganmu bisa menganggap kamu terlalu lebay, terlalu khawatir, terlalu pengen dilebih-lebihkan, padahal nggak ada masalah dengan hubungan kamu. Nah,
Itu yang kekhawatiranmu itu loh yang membuat kamu harapannya hilang, seolah-olah besok bisa menikah enggak. Nah, sarannya adalah harapan tuh besar. Yang penting kamu tuh tulus, yang penting kamu tuh bahagia, yang penting kamu tuh gak usah lebay, gak usah semua pakai perasaan, karena kehidupan ini ada yang harus kamu selesaikan dengan perasaan, harus ada yang kamu selesaikan dengan pikiran, bahkan harus ada sesuatu yang kamu selesaikan dengan tindakan. Jadi kamu harus tahu kamu harus menyelesaikan dengan apa masalah-masalahmu. Begitu, kita lanjut ke pertanyaan berikut, kayak maraton bacanya. Pertanyaan berikut dari DSR, singkatan ya, ini inisial DSR. Dia mintanya inisial, kita bacakan. Apakah orang yang sedang jalan sama saya serius dengan saya apa cuma main-main? Nah, ini. Lah kalian tuh main-main apa? Peta umpet, joget-joget di taman atau apa? Ya walaupun dewasa kan kadang sesekali perlu bermain juga kan gitu loh. Jadi kok kamu tanyakan main-main apa enggak, tapi kita baca aja dan kita lihat dia memainkan kamu atau tidak, dan kamu mau enggak dimainkan. Kalau kamu mau dimainkan kan ya enggak masalah juga kan gitu loh. Oke, kita lihat. Apakah orang yang sedang jalan sama saya serius dengan saya apa cuma main-main? Serius apa cuma main-main? Pemirsa, pilih 1 atau 2, relax. Pilih kartumu, pilih nomor 1 atau nomor 2. Untuk DSR, aku akan bacakan apakah yang sedang jalan dengan kamu dengan kamu serius atau cuma main-main. Kalau di sini jawabannya dia serius. Dia serius, ini hanya seperti menunggu momen ketika situasinya memungkinkan hubungan kalian akan melangkah ke hubungan yang berikutnya. Gitu ya. Jadi dia serius, dia tidak main-main. Cuman dia kayak sedang menunggu situasi yang pas. Nah, situasi yang pas itu apa sih? Bisa dia mengenal keluargamu, bisa dia mengenal dirimu lebih jauh, bisa dia melihat situasi di luar ini lebih baik lagi, lebih aman, lebih nyaman lagi, dan kondisinya lebih memungkinkan untuk melakukan hal ke arah hubungan berikutnya. Lah kalau kamu kenal di medsos atau kenal di medsos sebelum pernah ketemu, mungkin untuk ketemu ya nanti kalau sudah pandeminya selesai atau sudah kondisinya sudah bisa untuk pergi keluar kota gitu. Tetapi ini jawabannya positif, jawabannya dia serius, tidak main-main. Begitu ya DSR. Kita lanjut ke pemirsa 1. Apakah dia serius atau cuma main-main? Kita lihat. Deng-deng. Ini 50-50. Maksudnya 50-50 itu bisa serius, bisa tidak. Tetapi aku mau coba lihat kondisi dan karakter dia ya. Di sini soalnya karakter dia kuat banget. Dia ini orangnya semangat. Dia ini orangnya pemimpin, orangnya merantasi itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, dia itu bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang punya kekuatan kekuatan secara pikiran, fisik, strategi dan macam-macam dia sempurna. Jadi jiwa pemimpinnya besar, tetapi karakter dia egonya gede. Jadi kalau kamu mau tanya serius dia serius apa enggak, masih 50-50. Cuman kalau kamu bisa menundukkan egonya dia, maksudnya dia keras, tetapi kamu bisa membuat dia takluk denganmu. Kalau keris itu setajam apapun, kamu bisa jadi warangka, maka dia akan menjadi keris yang sempurna. Jadi jawabannya kemungkinannya ke arah serius. Cuman kalau kamu tidak menjadi warangka ke dia, ya kamu akan menderita. Tapi ingat ya, warangka itu juga kadang di dalamnya tergores loh. Jadi ya wajar tergores-gores, namanya orang berinteraksi itu wajar. Tetapi ketika kamu siap dengan posisi itu, menjadilah orang yang mengayomi, orang yang membuat dia bisa terkendali, bisa mewarangkai dia. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa 2. Apakah dia serius atau main-main?
Jawaban juga 50-50. Jadi kalau di sini terlihatnya apa ya? Dia sangat semangat, dia sangat ceria, dia sangat memikirkan hal apa masa depan. Cuman kadang lebay juga, kadang dia nggak tahu batasnya, maksudnya terlalu mikir ke depan. Nah, mikir ke depan tuh boleh, tetapi jangan lupa kamu harus menikmati kondisimu yang sekarang. Hubungannya sekarang loh, bukan besok. Maksudnya bukan besok apa sih? Ya kamu harus sadar bahwa sekarang kamu berhubungan, berarti bahagianya sekarang. Cita-cita tuh boleh ke depan, tapi jangan melupakan apa ya, kenikmatan yang sekarang. Jangan sampai kamu besok kalau kita menikah begini, begitu, beli ini, beli itu. Tetapi sekarang kita sedang ngomong dan tidak minum segelas teh kotak pun. Gitu, nggak enak banget kan, bayangin nggak? Membayangkan sesuatu yang enak, yang sekarang akhirnya kita nggak bisa menikmati kan? Ya mending nikmat sekarang lah kamu. Ya minimal duduk di depan Indomaret sama Alfamart tuh kalian beli teh kotak, ngobrol berdua, minimal kayak gitulah. Jadi nikmati situasimu nih, nikmati segala suasana. Jadi jangan terlalu berpikir tentang hal depan sampai kamu akhirnya lupa hari ini itu indah. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa berikutnya. Oke, untuk pemirsa untuk pemirsa yang menonton channel ini, kamu bisa konsultasi secara personal di kontak WA saya, yaitu 0851 5510 4899. Nanti tak kasih di deskripsi, kamu bisa catat di sana, atau kamu follow Instagram saya di Tarot Aja, atau juga bisa invite di Facebook saya di Tarot Aja, dan kamu juga bisa komen di channel YouTube ini. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Lia Winata. Apakah saya dapat jodoh tahun ini? Oke, Lia Winata bertanya, apakah saya dapat jodoh tahun ini? Kita lihat saja, Lia. Pemirsa. Dia pemirsa 1, pemirsa 2, pilih kartumu. Oke, relax. Kita lihat untuk Lia Winata, apakah saya dapat jodoh tahun ini? Kita lihat. Lia, jawabannya sorry to say, jawabannya belum, Lia. Kenapa belum sih? Di sini jawabannya kamu harus gigih pertama. Kedua, kadang kamu tuh terlalu pilih-pilih sama Lia Winata cewek ya. Sama cowok tuh pilih-pilih, dan kadang aspek fisik, aspek material, maksudnya fisik tuh ketampanan, tinggi badan dan macam-macam itu menjadi hal penting dalam lelaki yang kamu inginkan. Nah, secara material pun kamu berharap cowok yang mapan. Itu bagus, Lia. Nggak ada masalah dengan cowok yang mapan. Cuman kalau kamu pengen cowok yang makan dan ganteng, yang harus kamu tidak hanya berharap, coba tingkatkan kualitasmu dan pergaulanmu. Kamu bergaulnya di tempatnya cowok yang ganteng-ganteng, kamu cari teman yang cowok tajir-tajir, jadi kamu dapatnya sesuai dengan itu. Kalau kamu berharap ketemu orang ganteng banget terus tajir tapi kamu nggak kemana-mana, ya kamu ngimpi gitu loh. Kalau di sinetron mungkin kamu bangun tidur buka pintu masih ada orang salah alamat dan ganteng ketemu kamu dan jatuh cinta. Tetapi kehidupan kadang tidak seperti sinetron. Jadi bergaullah seluas mungkin, nggak ada masalah dengan kriteriamu. Yang menjadi masalah adalah gimana kamu menemukan kriteriamu, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah saya dapat jodoh tahun ini? Tahun ini kamu dapat jodoh, cuman, nah ini ada cumannya. Kamu jadi sakit hati ya. Sakit hati ini kenapa sih? Bisa kamu menemukan orang yang sudah punya pasangan, karena ini Three of Swords. Jadi ada 3. Jadi ada 3 pedang di situ, berarti menggambarkan ada hubungan yang segitiga. Jadi hati-hati, kamu punya masalah dengan orang ketiga. Bisa kamu jadi orang ketiganya atau muncul orang ketiga dalam hubunganmu. Tetapi kamu bisa ketemu. Jadi kalau muncul orang ketiga tuh misalnya kamu
cewek yang sudah agak berumur dewasa tuh kamu ketemu yang deket dengan kamu tuh suami orang, yang deket sama kamu tuh yang belum cerai, tuh ada masalah tapi belum cerai, jadi kadang membuat hambatan, kadang membuat kamu kecewa gitu loh. Jadi saranku ya cek lagi. Kalau kamu pengen menikah, kamu harus pastikan pasanganmu dalam kondisi clear yang bisa pesawatnya melandas. Oke? Itu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah saya bisa menikah tahun ini? Apakah saya dapat jodoh tahun ini? Peng 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 peng. Jawabannya adalah 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Tapi di sini terbacanya kondisimu kok seperti ngambang ya, kondisimu seperti gantung ya. Kalau kamu sudah dewasa atau kamu sudah pernah berumah tangga, mungkin kamu belum selesai urusan perceraianmu. Atau kalau kamu pacaran tuh, kamu pacaran bisa jarak jauh, bisa deket, tapi hubungannya gak jelas kan. Atau kalau kamu punya hubungan, orang yang dekat dengan kamu tuh tidak memberi kepastian padamu tentang hubungan kalian tuh apa. Jadi bisa iya, bisa tidak. Saranku tegas. Kalau kamu emang butuh jodoh untuk menikah, ya kamu harus tegas, harus harus tegas dengan dirimu. Kamu harus mencari yang emang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan asal orang yang datang dan cukup menarik, diterima, di belakang ternyata ada sesuatu yang menghambat. Gitu ya. Demikian dulu pembacaan dari saya. Ditarot aja. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan kamu bisa ikuti Instagram saya, ikuti channel YouTube saya, atau kontak ke WA saya untuk konsultasi secara pribadi. Begitu, terima kasih dan see you.